Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Video ini adalah video lanjutan dari tanggapan berseri untuk nubuatan tahunan. Pada bagian yang pertama, saya sudah membahas tentang apakah tahun 2022 ini adalah tahun mujizat, dan pesan ini diklaim sebagai nubuatan. Video kali ini akan membahas nubuatan selanjutnya, yakni apakah Tuhan akan mulai menghancurkan logika tahun ini? Simak video ini sampai selesai supaya paham. Saudara pasti pernah mendengar saat logika dibenturkan dengan iman. Logika dianggap lebih rendah dari iman. Itulah sebabnya kita sering mendengar pernyataan ini. Jangan pakai logika, tapi iman. Apakah pernyataan-pernyataan seperti ini benar? Apakah memang logika bertentangan dengan iman dan karenanya Tuhan mulai menghancurkan logika di tahun ini? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami apa itu logika dan apa itu iman. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang berhubungan dengan agama. Sedangkan beriman adalah memiliki iman atau mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, jika Anda berkata, "Saya adalah orang beriman," maka itu artinya Anda adalah orang yang memiliki iman atau keyakinan atau kepercayaan kepada Allah. Nah, iman atau kepercayaan atau keyakinan kepada Allah ini bisa dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, percaya Allah itu ada. Yang kedua, percaya bahwa Allah sanggup melakukan perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan manusia. Jadi, saat kita percaya bahwa Allah ada, itu artinya kita orang beriman atau memiliki iman. Demikian juga saat kita percaya bahwa Allah yang ada itu sanggup melakukan perkara ajaib yang tidak bisa dilakukan manusia. Sekarang apa itu logika? Jika logika dipahami sebagai akal manusia, sehingga Tuhan akan menghancurkan logika agar kita hidup dalam iman, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan ayat ini? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian, Yesus menjawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu." Bagaimana mungkin Allah mau menghancurkan logika dalam pengertian pikiran manusia, sedangkan dalam ayat ini Allah justru mengatakan kasihi dia dengan akal atau pikiran atau logikamu. Saudara-saudara, bisakah Anda memahami kitab suci tanpa berpikir ketika membaca kitab suci? Bisakah Anda mengerti apa yang disampaikan pengkhotbah jika Anda tidak berpikir? Anda harus berpikir untuk memahami kitab suci. Demikian juga untuk mengerti apa yang disampaikan seorang pengkhotbah. Dan ini semua melibatkan akal atau logika. Jika logika dihancurkan, maka kamu tidak bisa memahami kitab suci. Kamu tidak akan bisa memahami apa yang disampaikan pengkhotbah. Bahkan pengkhotbah pun tidak akan bisa berkhotbah. Karena berkhotbah pun harus melibatkan pikiran atau akal atau logika. Karena tanpa logika, tidak akan ada kata-kata. Saudara-saudara, saat Anda mengatakan jangan pakai pikiran atau logika, tapi iman, sebenarnya pada saat yang sama Anda sedang menggunakan pikiran Anda untuk melarang orang lain berpikir. Sebab tidak mungkin Anda tidak berpikir tapi memperoleh kesimpulan melarang menggunakan pikiran atau logika. Anda berpikir, makanya memperoleh kesimpulan. Karena kesimpulan adalah hasil dari proses berpikir Anda. Logika tidak boleh dibenturkan dengan iman, sehingga akhirnya logika dianggap lebih rendah dari iman. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika dia tidak menggunakan pikiran atau akal atau logikanya untuk menerima Yesus? Sekali lagi,
Jika kita beranggapan logika adalah akal manusia atau pikiran manusia, dan karenanya kita menolak logika, maka ini jelas aneh. Karena untuk menolak pikiran manusia, Anda terlebih dahulu harus berpikir. Bahkan untuk berpikir sesuai kehendak Allah yang Anda sebut iman itu pun, Anda berpikir, bukan? Tapi saudara, apakah memang benar bahwa ada logika manusia? Kutipan dari buku Logika karya Gordon Clark berikut ini akan mencerahkan kita. Dalam pasal pertama Injilnya, Yohanes menulis, "Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan Logos itu adalah Allah." Kata bahasa Yunani Logos biasanya diterjemahkan sebagai firman. Namun sebenarnya, kata itu lebih baik diterjemahkan sebagai logika atau hikmat. Kata logik dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa Yunani Logos. Yohanes menyebut Yesus Kristus sebagai logika Allah. Pada ayat 9, dia menyebut Yesus sebagai terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya logika manusia dan logika Allah, seperti yang beberapa orang ingin kita percayai. Logika Allah menerangi setiap orang. Logika manusia adalah gambar Allah. Allah dan manusia berpikir dengan cara yang sama, tetapi dengan isi atau kandungan pikiran yang berbeda, karena manusia berdosa dan Allah suci. Baik Allah maupun manusia berpikir bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, dan bahwa A tidak mungkin non-A. Baik Allah maupun orang Kristen berpikir bahwa hanya korban penggantian Yesus Kristus yang memungkinkan orang berdosa masuk surga. Hukum-hukum logika adalah cara Allah berpikir. Dia tidak berbuat kesalahan, tidak pernah berargumen secara tidak valid. Tetapi manusia melakukannya. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa kita diperintahkan oleh Rasul Paulus untuk menundukkan segala pikiran kepada Kristus. Kita perlu berpikir seperti Kristus berpikir, yaitu berpikir secara logis. Sekarang, jika karena logika kita dapat berpikir logis, dapat memahami ajaran kitab suci dengan baik, dapat hidup bermoral, lantas bagaimana mungkin Allah akan menghancurkan logika di tahun ini? Rasanya tidak mungkin. Jadi, apakah iman bertentangan dengan logika? Jelas tidak. Justru dengan adanya logika, maka kita bisa beriman. Semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.